anak-anak kreatif senusantara, berjumpa kembali dalam program Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti tingkat sekolah dasar. Bersama saya Ibu Istiarti di channel Ruang Siar Guru. Bu Isti ingin mengingatkan di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Tetap belajar di rumah bersama orang tua dan keluarga. Anak-anak kreatif seluruh Nusantara, pada kali ini kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki diciptakan menurut citra Allah. Dalam pelajaran kali ini, kita bersama-sama akan mencapai 3 tujuan. Yang pertama, anak-anak menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda namun saling melengkapi. Tujuan yang kedua, menyebutkan sikap-sikap sebagai perempuan dan laki-laki yang harus dikembangkan sebagai citra Allah. Tujuan yang ketiga, anak-anak dapat mengungkapkan rasa syukur kepada Allah karena telah diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita mohon berkat Tuhan supaya kita diberkati Tuhan dan kita layak untuk belajar bersama. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan perempuan dan laki-laki memiliki ciri berbeda satu sama lain. Hari ini kami akan belajar tentang keberadaan kami sebagai perempuan dan laki-laki dalam terang iman. Bantulah kami supaya kami dapat menemukan diri dan berkembang bersama sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak kreatif seluruh Nusantara, sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, mari kita mulai pelajaran kali ini tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Namun terlebih dahulu kita akan membahas perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara fisik, secara kejiwaan, dan secara kodrati. Baik, yang pertama kita akan mulai dengan perbedaan laki-laki dan perempuan secara fisik. Yang pertama, laki-laki memiliki ciri-ciri berbadan tegap, kekar, kuat. Lalu yang kedua, laki-laki memiliki suara berat, berambut pendek. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tadi sudah kita bahas tentang laki-laki. Sekarang kita lihat ciri-ciri yang dimiliki oleh perempuan secara fisik. Yang pertama, perempuan berbadan ramping dan lemah lembut, suara kecil, berambut panjang. Kita lihat yang kedua, sekarang perbedaan laki-laki dan perempuan secara kejiwaan. Yang pertama, laki-laki lebih memilih jenis permainan yang berat, yang kasar, misalnya mobil-mobilan, layang-layang. Lalu ciri yang kedua, laki-laki lebih suka bermain di luar rumah. Lalu yang ketiga, laki-laki lebih cenderung tampil apa adanya. Lalu yang keempat, laki-laki memiliki perasaan lebih kasar. Lalu kita lihat ciri-ciri yang dimiliki perempuan secara kejiwaan. Pertama, perempuan lebih suka bermain boneka, anak-anakan, pasar-pasaran. Lalu yang kedua, anak perempuan lebih senang bermain di dalam rumah.
Lalu yang ketiga, anak perempuan lebih suka berdandan. Lalu yang keempat, anak perempuan memiliki perasaan yang lebih halus. Lalu sekarang kita akan melihat perbedaan secara kodrati. Yang pertama, laki-laki tidak bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui. Yang kedua, laki-laki tidak memiliki kelenjar susu. Kita lihat perbedaannya dengan perempuan. Perempuan dapat mengandung, dapat melahirkan, dan dapat menyusui. Lalu selanjutnya perempuan memiliki ciri-ciri memiliki rahim, lalu perempuan dapat menyusui. Dari perbedaan-perbedaan secara fisik, kejiwaan, dan kodrati, kita dapat melihat bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda, namun diberi tugas oleh Allah untuk saling melengkapi. 3 perbedaan tadi, perempuan dan laki-laki diajak untuk memiliki nilai-nilai Kristiani yang perlu dikembangkan, yaitu sikap kebapaan, sikap keibuan, sikap merawat, menyukai keindahan, kreatif, bekerja kuat, tanggung jawab, dan melindungi. 2 hal itu yang bisa kita simpulkan dari 3 perbedaan tadi, baik secara fisik, secara kejiwaan, dan secara kodrati. Nah, anak-anak kreatif seluruh Nusantara, marilah kita akan melihat dari kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Bagaimana Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah. Sudah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan? Mari kita dengarkan bersama-sama. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak seluruh Nusantara, dari bacaan yang telah kita dengar tadi dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut citra Allah. Artinya bahwa manusia diciptakan Allah memiliki akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Dengan hati nurani, akal budi, dan kehendak bebas itulah Tuhan memberi tugas kepada manusia untuk membantu Allah dalam melahirkan manusia baru, menguasai alam lingkungan, menaklukkan alam dengan bekerja, mengolah, dan memelihara alam untuk kebahagiaan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga selanjutnya, bahwa dalam kitab suci juga kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menciptakan kita sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, anak-anak kreatif seluruh Nusantara, untuk mendalami materi yang telah Bu Isti sampaikan, ada 5 pekerjaan yang kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, sebutkan
ciri-ciri yang dimiliki laki-laki dan perempuan secara fisik. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri laki-laki dan perempuan secara kejiwaan. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri laki-laki dan perempuan secara kodrati. Yang keempat, pertanyaan selanjutnya, apa tugas yang diberikan Allah kepada manusia sebagai citra Allah? Lalu yang kelima, tuliskan doa syukur kepada Allah karena telah diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Tugas tadi silakan dikerjakan dengan Bapak Ibu di rumah, minta bantuan dan minta bimbingan dari orang tua. Anak Kreatif Nusantara, marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa penutup. Kita hening sejenak. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami sebagai citra-Mu. Semoga kami dapat menjadi manusia yang dapat membantu Engkau dalam menjalankan tugas kami demi kebahagiaan kami, keluarga dan masyarakat. Doa ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak kreatif seluruh Nusantara, agar program Ruang Siar Guru ini dapat berkembang, Bu Isti minta tekan tombol like, subscribe, dan beri komentar, serta sebarkan luas kepada teman-teman di rumah. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Bu Isti sampaikan, semoga anak-anak selalu sehat, selalu bahagia, Tuhan memberkati. Amin.